Kalian sadar nggak sih, belakangan ini di media sosial ada tren yang aneh banget. Tiba-tiba semua orang minum air panas, latihan tai chi, kelihatannya kayak meme iseng doang kan? Tapi, gimana kalau gue bilang, tren yang kelihatannya receh ini sebenarnya nyambung ke perebutan kekuasaan global yang ujung-ujungnya bisa nentuin nasib terusan Panama? Gila kan? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi pertanyaannya, ini tuh ada apa sih sebenarnya? Kenapa mendadak feed media sosial kita isinya orang-orang yang lagi sangat Chinese atau yang kerennya disebut China Maxing? Coba deh kalian bayangin, paginya itu bukan ngopi, tapi minum air panas. Soalnya katanya air dingin itu nggak bagus buat badan. Terus lanjutnya bukan nge-gym, tapi tai chi. Pakaiannya jaket Mandarin yang khas itu. Dan buat makan siang, lupakan deh yang namanya salad. Soalnya semua harus dimasak. Ya, sekilas emang kayak tren kesehatan biasa aja, tapi percaya deh, ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar konten TikTok. Oke, pegangan ya. Karena dari tren TikTok yang kelihatannya receh ini, kita bakal lompat langsung ke panggung dunia. Soalnya cerita ini cepat banget berubah dari soal gaya hidup, jadi semacam, ya, cinta segitiga geopolitik. Nah, ini dia nih dramanya. Gini deh ceritanya. Di satu sisi ada Amerika Serikat. Anggap aja dia ini pacar protektif yang udah puluhan tahun ngejagain keamanan negara-negara sekutunya, kayak Inggris sama Kanada. Terus tiba-tiba muncul Cina, si gebetan baru yang tajir melintir. Datang bawa tawaran bisnis, investasi, pokoknya yang susah banget buat ditolak. Nah, sekutu-sekutu AS ini, mereka jadi kejebak di tengah. Pengen deketin si gebetan tajir, tapi takut si pacar lama ngambek. Ribet kan? Dan ya, udah bisa ditebak lah ya, si pacar protektif ini mulai panas. Dengerin aja nih peringatan keras dari Donald Trump waktu ngeliat sekutunya, Kanada, mulai main mata sama Beijing. Dia bilang ini sangat berbahaya. Ini bukan sekedar omongan biasa, ini udah kayak ultimatum. Tapi ya, para sekutu ini juga punya jawaban sendiri. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, intinya bilang, gini loh, kita kan nggak bisa nutup mata juga. Cina itu raksasa ekonomi dunia, buat mereka nolak Cina itu sama aja kayak nolak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ya, di antara ancaman AS dan janji manis dari Cina, mereka milih buat, ya, coba main di dua kaki. Tapi pertanyaannya, emang apa sih yang bikin China ini sekarang jadi gebetan yang seksi banget? Jawabannya simple. Permainannya udah total berubah. Ini bukan lagi soal barang murah berlabel Made in China. Hadiah utamanya sekarang adalah kekuatan otak. Coba lihat angka ini, 15 miliar dolar. Ini bukan duit buat bangun pabrik baju loh. Ini adalah investasi AstraZeneca buat bangun pusat riset dan pengembangan atau R&D di dalam China. Artinya apa? Artinya inovasi obat-obatan canggih di masa depan itu nggak lagi cuma datang dari barat, tapi bisa jadi lahir langsung dari laboratorium di Shanghai. Ini tuh evolusi yang luar biasa banget. Dulu, kita kenal China itu sebagai pabriknya dunia, tempat semua barang kita dibuat sama tenaga kerja murah. Nah, sekarang, lupakan citra itu. China lagi bertransformasi jadi otaknya dunia, jadi pusat riset, inovasi, dan tempat berkumpulnya talenta-talenta paling cerdas. Dan inilah bensinnya. Generasi muda di China sekarang ini sedang dalam proses buat jadi populasi dengan jumlah lulusan sarjana terbanyak di seluruh dunia. Buat perusahaan-perusahaan besar, ini tuh ibarat tambang emas talenta yang gak mungkin dilewatkan. Nah, persaingan super ketat ini nggak cuma terjadi di lab atau di ruang rapat loh. Tegangannya itu sampai tumpah ke halaman belakangnya Amerika dalam sebuah perebutan wilayah yang strategis banget, terusan Panama. Gini, biar kita semua ngerti betapa pentingnya lokasi ini, kita harus kenal istilah Global Choke Point. Anggap aja ini kayak jalur leher botol di lautan. Jalur air yang sempit tapi vital banget, yang kalau sampai ditutup atau terganggu, seluruh perdagangan dunia bisa macet total. Nah, terusan Panama ini salah satu leher botol paling krusial di planet ini. Dan buat Amerika, ini bukan main-main. Sekitar 40% dari total lalu lintas kapal kontainer mereka itu wajib lewat terusan ini. Jadi, siapapun yang punya kendali atau pengaruh di sana itu secara nggak langsung megang urat nadi ekonominya Amerika.
Dan drama di sana baru aja mencapai puncaknya. Jadi, ada perusahaan Hong Kong yang udah ngelola pelabuhan penting di sana dari tahun 1997 dan kontraknya baru aja diperpanjang. Tapi plot twist, baru-baru ini pengadilan Panama mendadak membatalkan kontrak itu. Keputusan yang benar-benar mengejutkan setelah puluhan tahun kerjasama. Pertanyaannya, ini murni masalah hukum atau jangan-jangan ada bisikan dari si pacar protektif di utara? Waktunya mencurigakan banget. Tentu aja, China nggak bakal diam aja dong. Juru bicara Kementerian Luar Negerinya langsung pasang badan. Dia bilang Beijing bakal mengambil semua tindakan yang diperlukan buat melindungi perusahaannya. Pesan dibaliknya jelas banget, kami nggak takut dan kami siap melawan. Oke, jadi kita udah lihat ada perebutan ekonomi, perebutan teknologi, dan sekarang perebutan pelabuhan strategis. Tapi, disinilah semua cerita ini balik lagi ke titik awal kita tadi. Karena plot twistnya adalah medan pertempuran yang sesungguhnya mungkin bukan di Panama, tapi di layar handphone kalian. Yaps, karena ini semua bukan cuma soal politik dan pelabuhan. Ada lapisan lain dari semua drama geopolitik ini, dan ini yang membawa kita kembali ke tren China Maxing yang kita bahas di awal. Kita sebut aja ini diplomasi kungfu panda. Jadi, sementara Amerika masih mengandalkan kekuatan militernya, China ini mainnya lebih halus. Mereka nawarin bebas visa, mereka promosiin budaya mereka, dan secara nggak langsung, lewat tren-tren viral kayak gini, mereka bikin budaya China jadi kelihatan normal, menarik, dan bahkan keren di mata dunia. Jadi, inilah dua medan perang global yang lagi terjadi sekarang. Di satu sisi, ada yang namanya hard power. Ini soal pelabuhan, soal perjanjian dagang, soal kekuatan militer. Di sisi lain ada soft power. Nah, ini soal meme viral di TikTok, soal tren fashion yang bikin jaket Adidas laku keras, soal film, musik, dan budaya pop. Dan di zaman sekarang, keduanya ini sama-sama penting dalam perebutan pengaruh global. Ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di dunia yang makin terhubung lewat internet ini, siapa yang pada akhirnya bakal menang? Apakah negara dengan kapal induk paling banyak atau negara dengan budaya yang paling gampang viral? Jadi menurut kalian gimana? Siapa yang bakal menang? Tim hard power atau tim soft power? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka cara kita ngebongkar isu global yang rumit dari sebuah meme, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Belajar biar nggak ketinggalan bedah tuntas kita berikutnya. Dan seperti biasa, semua sumber referensi lengkap yang kita pakai buat analisis kali ini bisa kalian temukan di deskripsi di bawah. Makasih banyak udah nonton.